Anomali itu apaan sih? Dikit-dikit bombardino krokodilo, tralalelo tralala, ballerina cappuccina, tung sahur. Ini anomali apa, Hansi? Sumbernya dari mana? Kenapa pakai gambar AI gini? Kok bisa ramai banget di TikTok? Sampai jutaan lagi yang nonton. Apaan sih ini? Nah, waktu aku cari tahu, ini ternyata namanya Italian Brain Rot. karena pertama kali muncul dari Italia di awal tahun 2025. Habis itu nyebar tuh lewat TikTok. Tapi waktu aku gali lebih lanjut, ternyata Italian Brain Rot ini ada mengejek agama Islam. Trallallero trallallà, por Dio e por Allah. Ngata-ngatain Tuhan. Dan yang lebih parah, ini juga bisa mempengaruhi pikiran kita. Makanya di video kali ini, aku, Lajunta, bakalan ngulik secara dalam dan lengkap seputar anomali Italian Brain Rot ini. Dari asal-muasalnya, fakta dibalik gambar AI aneh-aneh ini, dan juga dampaknya ke kita. Jadi tonton video ini sampai habis. Patapim, tung 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 sahur, frigo, camelo, scimpanzini, bananini. Brain Rot. Belakangan sering banget istilah ini muncul di internet, utamanya TikTok. Brain rot. Brain rot. Apa itu brain rot? Secara bahasa, brain rot itu dari kata brain yang berarti otak dan rot yang berarti busuk, alias otak busuk atau otak yang menjadi rusak. Dan brain rot sendiri merujuk ke kondisi otak yang keracunan, sesuatu yang nggak penting atau absurd, tapi terus keinget dan nggak bisa lepas. Contohnya ya, Sigma Male, Giga Chad, Skibidi. Ini apa sih? Apakah ada artinya? Ada. Tapi masuk akal? Ya, enggak. Konteksnya apaan? Enggak tahu. Maksudnya buat apa? Juga nggak jelas kan? Tapi bisa aja tuh, tiba-tiba kepikiran dan pas lagi nugas atau rebahan bengong, ngetuk. Sigma. Dan kalau diupload di TikTok, yang nonton bisa sampai jutaan. Nah, yang sekarang rame itu yang tipe begini nih. Anomali gambar AI, gabungan hewan sama barang. Atau makanan minuman di fusion, jadi apalah itu. Habis itu dikasih nama keren, ditambahi lagu, sama dikasih suara pakai AI. Tren ini pertama kali muncul di TikTok pada Januari 2025. Diunggah oleh pengguna @easyburger401. Videonya menampilkan gambar AI seekor hiu yang mengenakan sepatu Nike sambil disertai narasi AI berbahasa Italia yang absurd dan agak provokatif. Gak lama setelah viral, akun ini diblokir oleh TikTok. Kemungkinan karena kontennya dianggap menyinggung atau melanggar pedoman komunitas. Soalnya artinya tuh kurang lebih menghina Allah. Ada kata alat kelamin, kata kasar, dan keseluruhan konteksnya itu nggak jelas. Kurang lebih kalau diartiin gini nih. Trallallero trallallà, por Dio e por Allah. Waduh, ini apaan sih? Apa artinya? Nggak jelas banget. Udah gitu, kasar banget lagi kata-kata yang dipakai. Masa Tuhan disebut siapa? Nah, makin aneh lagi karena udah jelas absurd dan kasar. Rame. Terus nggak butuh waktu lama, anomali berikutnya muncul. Di TikTok, Februari 2025, muncul karakter baru bernama Bombardiro Krokodilo. Crocodilo. Dari akun @armenjiharhanyan. Video ini menampilkan gambar AI gabungan antara buaya dan pesawat mengebom, disertai dengan narasi suara AI berbahasa Italia. Gaya videonya sama, absurd, overdramatik, khas Brain Rot lah. Terus ada lagu khasnya, dan dikasih narasi pakai AI. Narasinya sih ada beberapa versi, yang intinya ngegambarin Bombardiro Krokodilo sebagai makhluk yang brutal, melakukan pengeboman tanpa ampun, seolah-olah dia adalah makhluk paling mematikan dunia. Salah satu kalimat yang paling sering dipakai tuh kayak gini. Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Yang artinya kurang lebih, sang buaya pengebom tidak punya belas kasihan. Ia mengebom semua yang ia lihat. Dan ada banyak video yang nambah deskripsi soal bagaimana Bombardiro Krokodilo ini ngebom Gaza Palestina. Yang mana kita tahu itu seharusnya nggak dijadikan bahan bercandaan. Sayangnya karena bahasanya Italia, banyak yang nggak paham. Walaupun absurd dan nggak jelas, tapi nyebut trallero tralala atau Bombardiro Krokodilo. Itu sambil terusin kalimat berikutnya. Dan sayangnya itu tuh enak banget di kuping, catchy, lucu, dan beneran bikin brain rot. Aku aja nih ya, lagi kerja duduk di depan laptop, ini nggak bengong loh ya. Bisa tiba-tiba nyeletuk Bombardiro Krokodilo. Bombardiro Krokodilo. Waduh,
Wajar sih kalau akhirnya tren ini menyebar kemana-mana, dibikin ulang di berbagai versi, di-repost di TikTok. Bahkan banyak yang ikut-ikutan bikin versi mereka sendiri. Dan dari semua itu lahirlah istilah Italian brain rot yang merujuk ke anomali AI seperti ini. Yang miris, banyak yang nggak sadar kalau dua karakter utama di balik tren ini, si Hiyu dan Bombardiro, sebenarnya berasal dari narasi yang mengandung ujaran kebencian terhadap satu golongan agama. Tapi karena bentuknya absurd dan dibungkus dengan bahasa luar negeri yang mana banyak yang nggak paham, jadinya kebanyakan orang anggapnya cuma lucu doang. Dan seiring tren ini makin viral, makin banyak juga yang bikin anomali-anomali baru. Dari Eropa sampai Amerika, banyak yang ikutan bikin tren ini. Termasuk Indonesia, itu juga punya brain rotnya sendiri. Dan dari semua brain rot Indonesia yang bermunculan, ada Hotspot Bro, Keramaramandan, Matudum Tatuntum, Perkuntum, Bonita Ambalabu, terus satu yang paling terkenal dan fenomenal yaitu Tung 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 Sahur. Februari 2025, brain rot anomali AI ini mulai berkembang. Anomali-anomalinya makin banyak, kayak balerina cappuccina, patapim, Cimpansini Bananini, yang awalnya hanya dari Italia aja, negara-negara lainnya ikutan bikin yang menyesuaikan sama budaya mereka masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri muncul tung 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 sahur karena momennya pas lagi puasa. Dan menurut aku, dibandingkan dengan Italian brain rot dan brain rot lainnya, si tung 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 sahur ini punya cerita atau lore yang paling bagus. Soalnya kalau kalian dengerin audio dari video awal tung 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 sahur yang diupload sama @nosas pada 28 Februari 2025, itu tuh dijelasin sebuah anomali yang muncul di bulan puasa dan bangunin orang sahur. Dan si tung 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 sahur ini tuh digambarkan badannya dari kentungan dan bawa alat pukul. Mukanya juga nakutin banget. Ditambah dengan musik backgroundnya, makin ngeri gimana gitu. Jadinya seolah-olah anomali yang satu ini tuh buat nyuruh orang-orang biar pada sahur. Ya jadinya ada manfaat dikit lah. Bikin bocil pada sahur karena takut digebukin tung 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 sahur. Ya masih better lah daripada anomali-anomali yang lain. Karena si tung 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 sahur ini juga momennya muncul pas puasa. Dia pun viral di mana-mana. Nggak cuma dijadiin konten di TikTok aja, tapi sampai dibuat gamenya. Ya walaupun gamenya juga burik kayak gini. Ketika puasa selesai, si tung 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 sahur ini muncul di TikTok dengan berbagai video dengan narasi yang menceritakan kalau dia harus kembali ke planetnya karena udah nggak perlu bangunin sahur orang-orang lagi. Ya karena udah nggak puasa lagi. Dan responnya itu tuh pada sedih karena merasa kehilangan sosok yang tiap subuh selalu meneror mereka. Anehnya, sekarang kan udah kelar puasanya ya. Si tung 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 sahur juga ceritanya udah selamat tinggal, pergi. Tapi masih banyak aja tuh konten si tung 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 sahur. Bahkan ada yang bikin filter tung 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 sahur yang ini nih. Dan viral banyak yang pakai. Tapi ada nih yang bikin aku sebel. Soalnya ada yang bikin konten ngeklaim kalau tung 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 sahur itu tuh termasuk Italian brain rot. Padahal jelas-jelas audionya aja pakai bahasa Indonesia ya. Walaupun sebenarnya karena tung 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 sahur dan brain rot lainnya yang dibuat pakai AI ini tuh nggak bisa diklaim, nggak bisa didaftarkan sebagai hak cipta karena dari AI. Dan sampai saat ini semua hal yang diciptakan AI sendiri masih jadi kontroversi seputar hak ciptanya. Karena bagaimanapun tung 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 sahur, balerina cappuccina, patapim dan brain rot lainnya itu buatnya hampir semuanya pakai AI. Dari gambarnya sampai suara yang ngisi narasinya. Jadi kalau misalnya para anomali ini dikomersilkan kayak jadi kaos atau Mercedes gitu ya bisa, karena nggak ada yang bisa klaim hak cipta dari para anomali ini. Kayak ini nih, gantungan kunci tung 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 sahur, cocok banget buat dikasih ke adik kamu yang nakal. Atau mau yang lebih realistis, ada juga nih 3D print tung 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 sahur, aku jamin bikin susah tidur nih. Atau mau anomali yang lain. Dan semua anomali-anomali aneh ini udah bisa kamu beli, produknya udah aku siapin di bawah ini nih. Tapi kalau menurut aku sih, anomali ini cukup jadi konten hiburan aja ya di TikTok. Dan bagus lah ini AI dipakai buat bikin konten brain rot, dimana bahkan sekarang banyak yang bikin episode yang isinya cerita para anomalinya, kayak tung 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 sahur versus Bombardiro krokodil. Daripada dipakai buat bikin iklan kan ya, cukup jadi seru-seruan aja deh. Tapi tetap aja konten kayak ginian disebut brain rot juga karena ada pengaruh jeleknya, yaitu namanya aja brain rot, yang berarti bikin otak busuk, yang artinya bisa juga bikin otak kemampuannya turun, alias kalau keseringan ya itu bisa merusak cara kita mikir. Kenapa bisa gitu? Karena makin sering kita konsumsi konten absurd kayak gini, makin gampang juga kita kehilangan fokus sama hal-hal yang penting. Otak kita jadi terbiasa ngunyah hal-hal yang lucu, catchy, tapi nggak ada maknanya. Akhirnya kita jadi susah bedain mana yang beneran penting sama mana yang cuma tren kosong. Parahnya lagi, kalau nggak hati-hati, kita bisa ikut nyebarin konten yang ternyata isinya punya unsur negatif, kayak
kayak penghinaan agama, kekerasan, atau bahkan informasi yang salah. Dan jangan salah ya, walaupun kelihatannya cuma lucu-lucuan, tapi tren kayak gini tuh powerful, bisa viral dalam hitungan jam, bisa mempengaruhi jutaan orang, dan bahkan bisa ngerubah budaya internet satu generasi. Bahkan aku bisa bilang kalau tren anomali ini udah jadi bagian dari sejarah, bukan lagi sekedar tren. Karena kalau kita lihat sosial media sekarang, ada banyak banget bentuk adaptasi dari tung 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 sahur, dari bombardilo krokodilo, dan anomali lainnya. Dari game tebak-tebakan gini, dibikin game beneran. Ada bikin video carousel effect seperti ini, masuk ke dalam percakapan sehari-hari juga loh. Dan ini udah 4 bulanan trennya bertahan. Kesannya brain rot yang sumbernya dari TikTok ini udah mengukir sejarah di budaya kita saat ini. Jadi kesimpulannya, anomali brain rot kayak bombardilo krokodilo atau tung 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 sahur itu emang lucu, unik, dan keren secara teknis. Tapi kita juga harus kritis. Jangan cuma asal ikut tren, harus paham asal-usulnya, maknanya, dan dampaknya. Karena di balik visual absurd dan narasi lucu itu, bisa aja ada pesan yang sebenarnya nggak sehat buat pikiran kita. Belum lagi karena pakai bahasa asing, kita sering nggak sadar kalau video-video anomali itu ternyata isinya menghina agama. Dan kalaupun ada video tentang karakter-karakter anomali ini, ya minimal tonton yang punya cerita yang jelas. Jangan awur-awuran yang pakai AI. Jadi ya kamu mending nonton video yang bermanfaat dan bisa ngasah otak kamu. Tapi nih ada satu anime yang menurutku anomali juga. Ceritanya nggak jelas, awur-awuran, tapi ternyata banyak orang yang suka. Nah, ini nih, Naruto. Menurutku Naruto adalah anime yang gagal. Kenapa? Nih, udah aku bahas di sini. Tonton atau ada anomali yang ngejar kamu.